kontekstualisasi teologi di poin atau di pertemuan kita yang ke-9 ini dengan kepemimpinan Kristen yang kontekstual. Awalnya yang perlu Bapak tegaskan lebih dulu, ketika kita berbicara tentang penjelajahan, eksplorasi, pengkontekstualisasian teologi, ini menghantar kita kepada kegelisahan yang harus kita ungkap di lapangan, di seputar kehidupan kita, di seputar tantangan gereja, dan kesungguhan serta keseriusan kita lah yang melahirkan sosok, yang melahirkan orang-orang yang dapat menorehkan sejarah perkembangan teologi. Itu pertautannya yang bisa kita lihat di poin pertemuan yang ke-10. Tentu patut kita cermati apa yang dinamakan sejarah. Itu dulu, patut kita cermati sejarah, dinamika sejarah. Ketika kita mencermati sejarah dan dinamika yang ada di dalamnya, harapan terbesar kita adalah kemampuan mengungkap makna sejarah. Dengan keyakinan keberimanan kita, sejarah adalah kepemilikan Allah sendiri. Namun Dia memakai kita menjadi alatnya yang menghantar kita mampu menghadirkan kerajaan Allah yang tampak dan yang nyata di muka bumi. Kesungguhan dan keseriusan kita memahami sejarah yang di dalam dinamika sejarah itu mengingatkan kita lagi-lagi bahwa kita tidak harus terjerembab dengan kegagalan, dalam tanda petik kegagalan sejarah masa lalu. Kita terus bergerak, kita terus beranjak atas kesungguhan dan keseriusan serta kemampuan mengeksplorasi teologi. Kita harus bergerak, beranjak begitu. Seturut dengan dinamika sejarah itu, seturut dengan kairos yang Tuhan beri untuk kita jalan. Di dalamnya pelbagai torehan-torehan sejarah, kita beroleh banyak gagasan, kita beroleh banyak ide yang kita dapat jadikan tolak ukur, menjawab realitas tantangannya. Itulah yang mungkin bisa kita jadikan pintu masuk dulu untuk melihat ketika kita berbicara tentang exploring contextualism teologi ini, penjelajahan dan pengkontekstualisasian teologi, apa itu tujuan penelitian kita? Nanti ada posisi-posisi yang harus kalian jalani, yang harus kita jalani, baik dalam kerangka teoritisnya, apa tujuan penelitian kita? Apa objek yang kita teliti? Siapa kuesionernya? Bagaimana kita menganalisis data? Apa dampaknya? Bagaimana kita menganalisis sosial kemasyarakatan? Siapa yang menjadi narasumber? Apa yang menjadi latar belakang? Bagaimana solusi itu semua? Artinya, dari deskripsi topik pengajaran itu adik-adik, yang mau kita lihat real, berteologi kontekstual atau teologi kontekstual itu real. Dia nyata. Kerangka-kerangka abstraktif yang memang kita kembangkan, metode-metode berpikir teologi yang memang kita resap dalam pemikiran keberimanan kita, menjawab realitas tantangannya real. Pelbagai hal yang bisa kita kembangkan, pelbagai hal yang bisa kita ungkap, pelbagai hal yang bisa kita hadirkan sebagai jawaban dalam konteks teologi dan berteologi itu real. Jadi bukan sekedar kerangka teoritik semata. Itulah
keindahan dan keunikan yang dapat kita lihat dalam teologi kontekstual ini. Maka langkah-langkah yang sudah dihantarkan melalui bahan sajian ini, pertama ada 5 model itu yang memang dimampukan ke kita. Pertama, kita menanyakan konteks, di mana kita berdiri. Sekaligus kemampuan kita menghadirkan formulasi-formulasi pertanyaan. Ini enggak lepas dari keinginan mengetahui. Toh juga penjelajahan pengetahuan itu dimulai dari keinginan kita untuk mengetahui. Menanyakan konteks, di mana kita berdiri, di mana kita ada. Dan konteks itu adalah menjadi sumber langsung yang dapat kita teliti. Kemudian di langkah yang kedua, karena kita juga memiliki konsepsi teologi yang mengikat kita, baik yang kita pahami dan yang kita imani dalam kerangka dogmatis gereja kita, di sana kita temukan juga nanti posisi dualisme, mempertahankan teologi lamakah, atau ketika kita menemukan teologi baru, bagaimana kita memformulasikan. Gini ya, nggak usah dulu yang susah-susah Bapak terangkan. Seorang mahasiswa teologi, seorang yang memang merasakan kegelisahan dalam berteologi, kerangka berpikir Bapak membayangkan teologi ini banyak judul gitu. Teologi banyak judul. Pendekatan kita bagaimana melihat itu semua. Di rak buku kita masing-masing yang kita susupkan dengan semua pelbagai judul buku. Kadang Bapak kalau di ruang belajar ini melihat banyaknya buku ini bagaimana proses penulisannya ini semua? Bagaimana ini semua bisa dihantar menjadi kekayaan berpikir kita? Banyaknya judul berteologi menghasilkan pemahaman-pemahaman baru dalam berteologi kita. Teologi dan berteologi kita. Itulah di poin yang kedua yang mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit. Kemudian ekspektasi, pengharapan gitu, membenarkan Injil atau Injil dalam dialog. Lagi-lagi Alkitab kita adalah bukan Alkitab yang mati. Bagaimana kalau dalam sistem homiletik kita mengaplikatifkan, tentu itu semua bertautan di poin yang ketiga ini dalam kerangka penjelajahan dan pengkontekstualisasian teologi, bagaimana membenarkan Injil, dan Injil kita ajak dalam posisi berdialog. Posisi berdialog. Menginspirasi. Nats kita pada hari ini, berbahagialah orang yang menderita ya, yang berduka cita ya. Nah, itu yang ditulis. Matius 5 ayat 4 kalau nggak salah. Karena mereka akan dihibur. Kondisi itu yang bisa Bapak kerangka berpikirnya, Bapak bingkai dalam kerangka berpikir itu, bagaimana kita mengajak diri pada posisi Injil dalam ruang lingkup dialog, melihat posisi penderitaan yang kita hadapi dan yang kita rasakan dan yang dihadapi serta yang dirasakan yang lain. Itu hanya satu contoh saja. Injil dalam kerangka dialog, dia tidak hanya dalam kerangka teks yang mati, namun membawa kita keluar mencermati realitas kita. Di posisi yang keempat, hierarki gereja atau gereja sebagai tubuh Kristus ini mengajak kita untuk berevaluasi. Mengevaluasi bagaimana dengan posisi kebergerejaan kita. Ada 4 langkah yang mau dihantar di dalam. Kita evaluasi realitas gereja kita saat ini cenderung mengarah kepada satu bentuk hierarki, bukan lagi konsep tubuh Kristus yang melayani atau penampakan sebagai imago Dei,
kemudian cenderung mengarah kepada konsep dinasti maupun manusia ataupun duniawi daripada kerajaan Allah, cenderung mengarah kepada suatu pemenuhan kehendak kepemimpinan organisasi daripada pemenuhan rencana Allah atas hidup ciptaan, cenderung kepada kemegahan daripada pendampingan ciptaan Allah yang berkekurangan. Kita baru selesai. HKBP baru selesai melakukan rapat pendetaan. Sebentar Bapak bawa dulu kalian ke situ, walaupun pada dasarnya kita masih dalam kerangka pembelajaran. Namun terdapat berbagai kegelisahan pada posisi kehidupan bergereja kita. Tak ditampik dengan posisi ketika gereja kita terjebak begitu. Dalam tanda petik, kehidupan dan lingkaran kekuasaan. Jadi ada posisi yang mendukung dan siapa yang didukung. Padahal jika hanya sebatas itu cara berpikir pelayan, ini juga menjadi suatu hal yang ironis pasti. Artinya eskalasi kepemimpinan itu hanya menghantar kepada periodik perjalanan gereja yang menghiasi hanya di seputar siapa yang dimenangkan dan siapa yang patut dikalahkan. Kalau hanya pada posisi begitu, ya lagi-lagi itu hal yang menantang kita untuk berpikir lebih sungguh, apakah hanya sebatas itu pekerjaan gereja kita? Kemudian bagaimana kemampuan dalam tanda petik HKBP menghasilkan produk teologi baru ketika dia juga mampu menjawab realitasnya. Ini udah patut dicermati bersama, karena kalau hanya berbicara tentang periodik 4 tahun saja dan kita memfokuskan pikiran hanya pada yang demikian, ternyata nggak jauh. Gereja terjebak pada posisi kenyamanan, yakni kalau kita ditujukan pada kata gereja itu para pendetanya pasti. Maka disinilah bagaimana dihantar gereja sebagai tubuh Kristus yang nampak, tubuh Kristus yang benar-benar hadir, tubuh Kristus yang benar-benar mewujudkan kerajaan Allah yang dapat dirasakan secara langsung. Kemudian gereja yang mati atau gereja yang berkontekstual, entah nantinya ketika kita sudah masuk pada kondisi di lapangan pelayanan kita masing-masing, dihantar dan meresapi kita pada dasarnya itu adalah bagaimana mengaktualisasikan kristologi kita. Mengaktualisasikan kristologi sebagai hidup dan jati diri gereja. Mengaktualisasikan kristologi. Kita menjadi wajah Allah dan sekaligus gambaran Allah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Inilah peran kontekstualisasi. 5 langkah ini tentu 5 langkah teoritik, namun ada baiknya meresapi cara berpikir kalian dan meresapi cara berpikir kita sekarang ketika dalam konteks pembelajaran teologi kontekstual, dan yang menghantar kita nanti pada kemampuan diberanjaki pada kegelisahan teologi dan berteologi kita untuk menghasilkan jawaban dari teologi yang sesungguhnya hadir di tengah realitas, hadir menjawab realitas. Itu dulu yang bisa Bapak tambahkan sedikit dari apa yang sudah Bapak share bahan ini. Oke. Nampaknya ini tidak terlalu teoritik kali. Ini meranjak saja pada realitas, ini beranjak saja pada kondisional, maka sah-sah saja kita melihat realitas lapangan yang mungkin kalian rasakan atau yang kalian imajinatifkan sekarang, maka diskusi boleh kita buka. Satu-satu saja dulu kita bahas di konsep pertemuan kita yang ke-9 ini saja dulu, jajakan diskusi kita. Demikian.
Bapak serahkan kembali. Kalaupun ini tampaknya penting ada yang memoderasi, lagi-lagi ketua kelas kita saja lah yang kita harapkan nanti memoderasi kalau memang diskusi ini mulai mengalir dengan berbagai pertanyaan yang datang dari Bapak. Kembalikan lagi ke Helen. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh diajukan pertanyaannya atau memang ingin berpendapat, boleh diajukan pendapatnya. Terlebih yang belum pernah sebelumnya. Terima kasih. Mungkin saya sendiri, Pak, yang akan membukanya pertanyaan. Oke. Saya ingin bertanya, Pak, terkait pendeta yang turun ke dalam ranah politik, Pak. Seperti yang kita ketahui kan, Pak, seperti yang saya ketahui, sepertinya hal tersebut bukan hal yang tidak mungkin lagi, Pak, untuk pendeta turun ke ranah politik. Lalu saya ingin bertanya, Pak, apakah pendeta yang memimpin di bidang politik itu merupakan pendeta yang berhasil dalam kependetaannya dan kepemimpinannya, Pak, atau malah gagal dalam kependetaannya, Pak? Saya bertanya seperti itu, Pak. Oke. Lalu kepada teman-teman yang lain, boleh dilanjutkan. Saya mau bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Langsung saja. Jaro. Ya, Jaro. Iya, Pak. Ini pembahasan dari pertemuan ke-9 yang 4 yang cenderung mengarah kepada suatu bentuk hierarki, bukan lagi konsep tubuh Kristus yang melayani atau penampakan sebagai Imago Dei. Yang saya tahu pengertian hierarki ini seperti tingkatan begitu, Pak. Jadi sebenarnya maksud dari mengarah kepada hierarki bukan lagi penampakan sebagai Imago Dei ini bagaimana, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Lanjut. Evita tadi ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai teologi tadi, Pak. Jadi teologi kan menghasilkan dogma, Pak. Seperti yang kita lihat, dogma HKBP itu bisa terlihat dari buku Ende dan buku Nyanyian serta dokumen-dokumen gereja lainnya, kan, Pak. Tapi pada konteks zaman sekarang, banyak gereja HKBP yang beribadah menggunakan kidung jemaat, Pak. Seperti yang kita tahu, kidung jemaat sesungguhnya nggak menabrak dogma HKBP, tetapi tidak semua lagu yang ditampilkan kidung jemaat mencerminkan dogma HKBP, kan, Pak. Jadi bagaimana Bapak memandang hal tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Ini kita anggap saja dulu sesi atau termin yang pertama dari 3 penanya, Helen, Jaro, dan Evita. Baik. Sifat atau keberadaan dari pertanyaan yang model-model seperti ini, adik-adik, pastinya ini adalah beranjak dari kondisional langsung dan sifatnya akan berulang-ulang. Realitasnya itu nanti akan kita hadapi. Akan kalian hadapi. Kita mulai dari penanya pertama tentang Helen. Bagaimana pendeta yang masuk dalam ranah politik? Kalau kita mau inventarisir dulu ya. Kalau mau kita inventarisir, siapa dan berapa orang begitu? Siapa dan berapa orang pendeta yang memang masuk terjun langsung dalam ranah politik? Walaupun pada dasarnya dan pada hakikatnya berbicara tentang kata politik ini kan persoalan penataan, menata, tapi kondisional dari kata politik itu cenderung kepada kekuasaan praktis, dekat dengan sistematik kelembagaan, contohnya di pemerintahan. Pendeta yang masuk dalam ranah politik sah-sah saja, itu dulu yang kita paham. Sah-sah saja. Karena apa dan bagaimanapun tugas kita adalah tugas yang mengikat dari kependetaan itu sendiri, penata layanan dan sekaligus menampilkan sama halnya tadi
esensi dari apa yang sudah dihantarkan dalam pembahasan kita ini mewujud nyatakan Injil. Kalau memang pada posisi yang demikian prinsipnya, tidak ada larangan, tidak ada yang menganjurkan kita untuk tidak masuk dalam ranah politik. Sebentar kalau kita membandingkan dulu dalam gerak atau dinamika kawan-kawan agama yang lain melalui para kiai-kiainya, bahkan mereka jauh lebih condong ya masuk dalam ranah politik praktis karena kekuatan massa yang mereka miliki. Kata salah tidak. Apakah disebut sebagai pendeta yang berhasil dalam kependetaannya? Itu tadi pertanyaan lebih lanjut. Ukuran keberhasilan ini kita nggak tahu apa yang kita jadikan begitu. Parameternya. Toh juga Martin Luther King Jr. contoh kalau kita kembali kepada akar sejarah, dia mampu mengubah cara paradigma berpikir. Itu mempengaruhi juga tatanan kebernegaraan. Demikian Gustavo Guterres kalau kita berbicara tentang tipologi yang dia kerjakan dalam dunia berteologi, itu mengubah wajah Amerika Latin. Toh tidak jauh dari kondisional politik dan berpolitik. Yang bisa Bapak simpulkan, yang pertama, jangan dulu kita persempit ruang gerak pelayanan kependetaan kita. Jangan kita persempit. Tapi hakikat dan jati diri kependetaan itu tidak kabur di mana kita ada dan di mana kita melayani. Karena sah-sah saja orang lebih condong dan lebih cenderung menyukai. Kalau kita bilang ini menjadi hobinya, ya wajar-wajar saja dia melakukan itu, hanya tidak mengaburkan jati diri dan identitas. Itu ideal. Itu ideal. Dan itu harapan, tidak mengaburkan jati diri dan identitas kependetaan. Karena yang tergiring dalam pemahaman atau benak kita ini kan pendeta praktis sepertinya langsung terjun dalam dunia kebergerejaan yang bersifat kelembagaan gereja. Namun bagaimana bila itu ada spesifiknya orang-orang yang keluar dari kelembagaan itu? Ya sah-sah saja, kembali yang seperti yang Bapak katakan tadi, sah-sah saja kalau ada pendeta yang menyukai dalam tanda petik kegiatan yang demikian. Bisa Bapak rasakan, dan itu aura secara umum ketika kita dihantar dengan kata politik ini, identik dengan kata kotor gitu. Identik dengan kata kotor. Karena yang terjadi di dalamnya adalah persoalan pragmatis kekuasaan, uang, korupsi, dan segala macamnya. Ada satu buku bagus Islam Profetik yang baru Bapak beli, dia memaparkan bagaimana yang tertanam di benak kita kalau kata politik itu kotor, ada harusnya kemampuan demitologisasi. Kita membongkar ulang otak kita untuk tidak mengenakan kata kotor kepada politik. Lalu siapa orangnya yang mau menata itu? Itu lagi menjadi pertanyaan besar. Kalau pendetanya mau, pendetanya masuk, mengubah skisma, mengubah stigma politik itu menjadi kata yang benar dan sudah tertanam dari kata politeia. Kata politeia itu kan penataan kehidupan. Kalau memang masuk pendeta pada posisi yang demikian, betapa indahnya kehidupan berpolitik. Karena politik itu menghantar kepada hidup penata layanan. Walaupun di dalamnya cenderung pada posisi pembagian kekuasaan. Kata berhasil ini relatif, Helen. Dan tidak kita jadikan parameternya begitu. Entah nanti si Joshua atau kau sendiri masuk
ketika di lapangan pada posisi kebergerejaan kalian nanti, mau tidak mau kau harus cenderung berpikir keras tentang itu. Dengan konsepsi penata layanan dari hakikat definisi politik, ya sah-sah saja. Tapi sejauh ini kalau memang kita mau berbicara jujur, kalau diukur pada inventarisasi beberapa orang pendetanya HKBP, yang lebih cenderung ke politik ya paling hanya Pak Saud. Hanya Pak Saud yang masih kita temukan. Dan tak ditampik juga di tengah-tengah lingkaran kawan-kawan pendeta pun sepertinya ada kesan alergi dengan politik itu sendiri. Ya Bapak simpulkanlah untuk yang kedua sah-sah saja. Namun mungkin karena kita digiring dan dihantar pada fokus pelayanan kebergerejaan, sepertinya ada posisi yang menyempal dari gereja, posisi yang menyempal dari pendeta yang masuk dalam kerangka kegiatan politik. Itu dulu. Nanti kalau kau mau bertanya lebih dalam lagi, di Polda Tohonan Pendeta, kau HKBP ya? Iya Pak, saya HKBP Pak. Iya. Di Polda Tohonan Pendetanya HKBP, memang praktis dia lebih menekankan kegiatan yang berdimensi rohani. Entah nanti Polda Tohonan kita penting kita tambahi satu lagi. Sudah saatnya, itulah dulu kalau kita mau implikasikan dulu, sudah saatnya pendeta HKBP masuk dalam dinamika sosial, salah satunya politik, kalau itu mungkin menjadi pintu masuk bagi pendeta untuk bergerak di dalamnya. Karena Polda Tohonan kita itu masih berbau hal-hal yang rohani. Itu juga Bapak lompat dulu ke si Epita. Langsung saja dulu ke si Epita. Karena bertautan dengan itu. Teologi kita praktis juga menghasilkan dogma. Kalau kata dogma ini kan mengikat dalam pemahaman dogmatis gereja. Pembahasan-pembahasan yang kita bahas dalam teologi dogmatik itu adalah dogma, dalil, ajaran yang mengikat pemahaman kebergerejaan kita. Lalu bagaimana kondisi liturgi kita, kondisi peribadahan kita ketika dalam tanda petik buku ND kita ini kayak kurang menggreget gitulah dulu dibanding kidung jemaat yang lebih disukai, digandrungi, padahal tidak semua lagu-lagu yang sejiwa dengan pemahaman dogmatis gereja kita dalam ruang lingkup HKBP dulu lagi-laginya Bapak bahas di sini. Sudah ada tugas Komisi Ibadah HKBP menerjemahkan produk dari buku ND kita itu menjadi bahasa Indonesia. Itu masih hal yang perlu direvisi. Tapi kalau kita mau mencoba memperbandingkan kata kidung jemaat yang kita pakai dalam peribadahan, kau telisik tadi bila dia tidak sesuai dengan jiwa dogmatis kita ini bagaimana? Bapak rasa kalau kau memang sedikit radix ya, sedikit mengakar kuat pada pemahaman dogmatis HKBP, ya memang wajar-wajar saja buku ND yang kita implementasikan dalam ruang lingkup keperibadahan kita. Namun kan kadang kehidupan beribadah ini mengentertain kayak kegiatan entertain gitu.
Oh, biar ada suasana yang agak menghibur, kita pakai dulu Kidung Jemaat. Kondisional ibadah yang mengentertain inilah yang membuat kita pada posisi dilema. Salahkah memakai Kidung Jemaat? Loh, kita bukan pakai kata ukuran salah atau benarnya, bukan di situ pertanyaannya. Tapi pada kondisional liturgika atau peribadahan kita yang mengentertain ini, maka lagu-lagu praktis yang rohani sekuler itu, rohani populer itu pun kadang kita masukkan. Artinya kalau kita berbicara tentang ibadah yang bersifat entertain ini kan diukur pada seleranya. Tapi kalau kita bersifat radix gitu, lebih mengakar pada pemahaman HKBP, ya wajar-wajar saja buku PND itu harus kita pakai. Dan kita tidak harus menggandrungi yang lain. Pada posisi itu kau harus paham. Pada posisi itu harus kita paham. Namun, kalau boleh berkata jujur Bapak tentang buku ND ya. Bapak kan juru huria lah. Satu aja adat di kami. Kau bisa tamat dari STGH, kuncinya satu aja. Mengerti buku logu, praktis dengan buku logu kita udah mampu mengajari Quran. Berteologi ini sepertinya kiblatnya STT gitu. Itu merasuki jiwa kami rata-rata. Buku ND itu. Jadi kalau contohnya masuk kepada peribadahan, entah karena Bapak lebih suka dengan suara empatnya di buku logi itu, Bapak bisa nyanyi ngambil suara empatnya gitu. Kayaknya udah teresap kuat ya. Wajar-wajar saja 3 tahun belajar itu. Lalu selama hampir puluhan, ya ada hampir 10 tahun guru huria, wajar-wajar saja itu meresap di otak Bapak. Bagaimana komposisi suara untuk suara empat. Dan bisa Bapak rasakan itu keindahan buku ND. Indah. Indah. Bahkan dalam tanda petik orang-orang yang memang luntas saja yang memakai Kidung Jemaat itu. Buku ND punya komposisi buku logi yang hebat loh. Entah kalian juga yang menyukai konsepsi kemudahan. Nah, itu emak karena murah-murah mah kalau kami nggak demikian. Kata kami itu mau mengingatkan Bapak dan mengingatkan kalian gitu. Radiksnya, keakaran kita yang ditanam di setiap kelembagaan itu, khususnya dari sekolah guru contohnya tentang buku ND, yang menghantar pada kekaguman. Indah betul loh. Indah betul. Itu Eropa, itu produk Eropa, komposisi Eropa yang menuliskannya. Wajar-wajar saja kita masih jauh tertinggal dari Eropa itu sendiri. Dan syukur betapa indahnya kalau setiap pagi kita dihantar dengar irama dari buku logi itu sendiri yang bisa kita mainkan dengan baik. Mainkan dengan baik. Itu dari posisi tekniknya saja loh. Kemudian dari posisi yang bisa kita rasakan kedalaman teologi buku ND itu. Kedalaman teologinya. Nggak sembarangan loh. Lihat semua komposisi dari setiap teks yang tertulis di buku ND. Tekanan Trinitarian itu kuat dia. Dan setiap ayat-ayat yang terakhir di buku ND kita itu menghantar kepada aspek eskatonnya gitu. Jadi nggak sembarangan. Konsepsi Trinitariannya kuat.
mencermati realitasnya kuat, kemudian penyatuan emosional kita dengan itu juga. Syair itu kan menghantar kepada kekuatan, membangkitkan emosional. Entah kau suka nomor berapa Kidung Jemaat. Kalau Bapak kembalikan pertanyaan ini, di nomor berapa kau suka kata-kata teks dulu di Kidung Jemaat Epita. Tapi Bapak yakin semua kelas ini, semua kita, setidaknya kita pernah dan mampu menghafal satu teks yang kuat di buku ND. Kita tahu, setidaknya tangakku na met kulehom matu di Bapak. Dainangina lujai ima contohnya. Itu merasuki kuat. Karena kau tadi berbicara dengan kerangka teologi dogmatis, bagaimana pengaplikasian pemakaian buku ND ketika kita sepertinya dihantar pada persaingan dalam tanda petik dengan Kidung Jemaat. Kembalilah ke kau pada kesungguhanmu nanti. Sebagai pendeta kau wajar-wajar saja untuk memasyarakatkan itu nanti. Terakhir sebelum Bapak ke Panetonga, sebelum Bapak ke STT di Panetonga, ada 50 itu anak-anak sekolah minggu yang walaupun sedikit lebih repot, Bapak translate itu dari buku logo menjadi susunan not angka, suara 1, 2, 3, 4-nya untuk dilatih dan sama-sama belajar dengan anak-anak pianista. Terakhir pendeta Dr. Darwin yang memimpin 100 tahun jubileumnya HKBP Panetonga, ya wajar-wajar saja kagum melihat anak-anak yang 50 orang yang bisa main. Kagum dalam arti kata, sebagai pendeta Bapak wajar-wajar saja mendidik generasi mudanya, mendidik anak-anak sekolah minggunya, mencintai HKBP dari konteks lagu-lagunya. Begitu. Karena itu lebih dekat dengan emosional mereka. Emosional mereka. Jelasnya buku ND kita itu enak. Dan kelas ini dan kita juga harapannya tradisi-tradisi dogmatis itu bisa kita pertahankan. Yakinlah, nggak ketinggalan zaman ini. Kita aja yang meninggalkan itu. Kita aja yang sering meninggalkan dan yang melalaikan. Yang berikut, ini Jaro ini menghierarki susunan penting, keteraturan penting, sifat dan hakikat hierarki itu kan menghantar pada keteraturannya. Tetapi di balik keteraturan itu berbicara tentang kata hierarki, terselip di dalamnya adalah posisi kekuasaan. Posisi kekuasaan. Entah kenapa orang yang memang meletakkan cara berpikir hierarki itu yang lekat dan dekat dengan kekuasaan, mau tidak mau mempengaruhi cara berpikir pragmatis namanya. Ada kondisional keuntungan di situ. HKBP kita pun agak sedikit turunlah dulu tensi bahasa ini. Pendeta senior kita pun kayak gitu juga. Menghantam gitu. Tapi sah-sah saja. Bapak pun nggak boleh terlalu fanatis sekali dengan itu. Namun kondisional pemahaman gereja yang hierarki ini susupan pada kondisional siapa di mana, bagaimana memposisikan siapa, begitu. Jadi pada kerangka-kerangka yang bersifat struktural kekuasaan. Padahal dengan hakikat imago Dei, penampakan tubuh Kristus yang nyata, 2 minggu kemarin kalau nggak salah ya,
dari petugas diakoni sosial kita mengasih makanan buat orang-orang yang kurang waras gitu. Ketika berbicara Imago Dei ini menekankan pada fungsinya. Pada fungsinya. Katakanlah itu pada posisi yang setimpal, hierarki itu penting agar terjadi keteraturan. Pada posisi yang menghantar kita supaya legitimasi pekerjaan bisa baik. Tapi lebih dari itu juga, gereja sebagai imago Dei, tubuh Kristus yang nampak itu menekankan pada fungsinya. Fungsi gereja itu apa? Mampukah gereja menjawab realitasnya? Mampukah gereja menghadirkan jawaban dengan tantangan kehidupan jemaatnya? Itu lebih. Sudah sepatutnya perpaduan dari kata hierarki itu tadi yang menata mewujud nyatakan tugas gereja yang benar-benar mampu menghadirkan fungsinya. Kalau semua berporos kepada satu orang, nah ini lagi yang patut dipertanyakan. Tentu seorang pendetanya. Kalau pendeta yang cenderung hanya mengisi pada posisi hierarki, pada posisi kekuasaan, nggak usah cerita banyak lagi lah. Dang lao rohani is. Dang lao patubuh honom ni ibe. Bagaimana gereja yang menghadirkan fungsinya. Na pinikiran ni buado mga lupa tusan asa tusan. Songoni naman pikiran. Bapak rasa ada kemampuan kritis yang penting ditanamkan dari kita sejak awal. Kakak-kakak kalian kan udah masuk ke STT yang nyusun skripsi, yang seminar ini. Bapak di depan rumah semalam lihat-lihat mereka agak ramai. Syukur udah cukup lama STT ini kosong gitu. Dengan datangnya mereka semakin ramai, ditambah tingkat satu yang udah datang lebih dulu. Suara tingkat satunya yang sedikit ya lebih keras kakak tingkatnya lah, dulu suaranya wajar-wajar saja lah dulu itu kan. Ini Bapak lihat ya bagaimana lah membimbing mereka ini pada temporalitas waktu yang ada sama kami. Selanjutnya nanti kalian akan meneruskan tugas itu. Maka harus ada kemampuan kekritisan juga, menyadari hakikat pekerjaan sebagai pendeta itu. Begitu. Ketiga penanya ini, karena beranjak dari realitas yang kita hadapi, sah-sah saja pertautannya dengan teologi kontekstual yang kita bahas, seturut dengan upaya penjelajahan kontekstualisasi teologi, udah penting itu. Ketiga penanya ini, kalau kalian memang mau terlibat, ya udah. Sah-sah saja ini menjadi upaya penelitian kalian nanti. Sah-sah saja. Yang bisa kita pertautkan pada kondisi pembelajaran kita sekarang. Demikian dulu untuk jawaban ketiga penanya. Bapak serahkan kembali ke Helen. Baik Pak, ini kita lanjut ke pertemuan 10, pertanyaannya apa pertemuan 9 masih Pak? Kita ada berapa menit lagi nih mengakhiri? Sampai jam 11, jam 12? Jam 12 Pak. Sampai ke jam 12. Oke, satu termin lagi aja. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk pertemuan 9, kami persilahkan. Oke, kalau mau kita gabung pun nggak apa-apa. Bapak putus saja dulu, kita sebentar lompat.
di pertemuan ke-10 berbicara tentang karakteristik pemimpin. Ini ada prinsip sampai ke prinsip yang ke-12. Ada kriterianya. Ada kriterianya. Namun penekanannya kita adalah hamba. Ebed Yahweh. Itu penekanan teologis. Prinsip 1 sampai prinsip yang ke-12 ini seperti syarat-syarat. Ketika kita bertanya, siapakah yang mampu melaksanakannya? Jawaban yang patut kita jawab dengan pertanyaan itu, doa seorang pendeta, doa seorang hamba Tuhan, kan dia kembali menegaskan dalam doanya, inilah aku, pakailah aku seturut dengan kehendakmu. Kalau kita berbicara siapa yang mampu, di sini bukan berbicara ability, tapi dibicarakan dan dimohonkan adalah mampukan kami. Mampukan kami, mampukan aku. Kepemimpinan Kristen yang kontekstual. Kata kontekstual ini seturut dengan kondisional yang mampu dia jawab. Di era milenial digital sekarang. Ada prinsip-prinsip kepemimpinan yang diharapkan pada era milenial digital ini adalah mereka yang dipanggil dan ditetapkan oleh Allah. Dipanggil dan ditetapkan oleh Allah. Kata dipanggil dan ditetapkan oleh Allah ini menggambarkan absolusitas Allah. Bagaimana proses pemanggilan itu? Ini mengawali kita mempertanyakan kembali bagaimana kita dipanggil. Bagaimana proses pemanggilan itu ketika Allah memanggil kita untuk dididik di seminari ini. Tapi kita yakini, dari sekian banyak orang, berjuta miliaran orang bahkan, yang ada di muka bumi, ada orang-orang tertentu yang dia panggil. Dan itu adalah bagian dari kita. Yang bisa kita pahami dari kerangka biblisnya bagaimana Allah memanggil Yosua, Musa, Yosua, Saul, Daud, rasul-rasul, menekankan posisi dipanggil dan ditetapkan Allah. Di prinsip yang kedua, pemimpin menjadi teladan dan contoh. Harapannya demikian. Dia patut diteladani. Dia bisa menjadi contoh bagi yang lain. Sama halnya seperti Bapak hantarkan tadi pada pertanyaan, mampukah kita? Doa dari seorang yang dipanggil adalah mampukah? Maka banyak proses koreksi yang harus kita lakukan. Sebegitu hebatnya kita pun memahami ada prinsip sampai yang ke-12 ini semua menghantar kepada ranah praktiknya. Tidak cukup pada kerangka teoritisnya. Bagaimana mengimplementasikannya secara nyata. Di kondisi yang kedua, di prinsip yang kedua, ketika tadi diawali dengan kata pemanggilan, maka di sini sudah ditetapkan syarat-syarat yang berikut. Ia menjadi teladan, menjadi contoh, memiliki standar moral dan karakter. Semua punya landasan biblis yang menekankan itu, menjaga diri, menjaga seluruh kawanan. Selanjutnya memiliki visi yang visioner. Kepemimpinan itu adalah kehambaan. Ini kalau kita hubungkan dengan pertanyaan Jaro tadi, kita bukan mau jadi tuan gitu. Kita tetap adalah hamba, mengabdi dan mengorbankan diri. Pemimpin yang memiliki pengetahuan dan rajin belajar. Pemimpin yang mampu berkomunikasi. Pemimpin yang siap menghadapi tantangan dan menghadapi konflik. Pemimpin yang rajin bekerja, rajin berdoa, berprestasi baik.
bersemangat, bermental kemenangan. Dan yang menarik ini poin 11, pemimpin harus didoakan. Semalam Bapak bilang ke Ibu, kau berapa kali dalam doamu mendoakan aku? Karena seringkali kita ini nanti merasa kayak kita yang paling hebat. Oh, padahal kita rapuh loh. Kita butuh didoakan. Non Roma ruas memadok amampat ditanami buat jadi tangyang ummatul amatul. Dohonon nadi. Sah-sah saja doyalah memang pamutuan na kita tonok song na kosong itu. Tapi kita juga butuh didoakan. Kelak dengan kondisional pelayanan kita, mulutung peh dihatahon si partaniak kita, alai rikok do kita ditanya. Kita juga rapuh. Kita juga lemah pada kondisional kita. Kemudian pemimpin harus diurapi dan sosok pendoa. Itu menutup semua. Kenapa kita bahas kepemimpinan? Apa keterhubungan? Apa keterhubungan kepemimpinan dengan teologi kontekstual yang kita bahas di pertemuan ke-10? Begini. Tadi di awal, dinamika sejarah itu bergerak. Kondisional sejarah juga berubah. Konteks yang kita hadapi sekarang menghantar kita bagaimana nanti posisi kepemimpinan itu. Kalau sekarang dihantarkan, bayangan kita melalui pembelajaran ini, siapapun dari kita diharapkan dan memang sudah ditempa menjadi pemimpin begitu. Untuk menghadapi konteksnya. Menghadapi konteksnya maka ada kondisi-kondisi teoritik yang harus kita pelajari bersama sekarang. Karena di posisi pembelajaran selama di seminar ini, juga ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan langsung yang diterapkan ke kalian. Yang sama halnya juga kami rasakan di awalnya demikian. Jadi sudah praktis pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Maka posisi-posisi teoritik yang kita pelajari ini sekaligus membekali kalian begitu. Bagaimana nantinya pada kontekstual yang memang pada kondisi kontekstual yang kita hadapi kini ada kemampuan yang sudah terpatri di awalnya yang bisa kita pahami di kerangka pembelajaran kita melalui materi yang ke-10 ini. Itu saja dulu penjelasan di materi kita yang ke-10 ini. Bapak kembalikan ke Helen untuk ke diskusi kita berikutnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya atau berpendapat sesuai dengan materi pertemuan 9 dan 10. Baik, siapa yang ingin bertanya, berpendapat? Boleh memberi pendapat. Oke, pertama Michael Haryanji berpendapat, lalu Nomensen Pak ingin bertanya Pak. kedua Nomensen bertanya, ketiga Yeremia Nababan. 3 orang cukup Pak. Lanjut aja. Keempat Rosmauli. Saya ingin bertanya Pak. Kelima Gafaraldo Pak. Ya. Baik, kepada Michael Haryanji dipersilakan untuk berpendapat. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas dan kepada Bapak dosen. Yang pertama, pendapat saya mungkin diantarkan oleh pertanyaan saudari Helen tadi, apakah pendeta dapat terjun ke dalam dunia politik. Memang benar menurut saya juga seperti yang dikatakan Bapak bahwa mindset pemikiran kita tentang politik mungkin kebanyakan soal uang, korupsi, taktik yang tidak sehat, demikian permainan gelap dan lainnya. Akan tetapi penting menyikapi soal politik adalah soal penata layanan atau menata seperti akarnya politik tersebut. Akan tetapi yang kedua, jika kita diperhadapkan pada isu bahwa
kita, atau mungkin kita katakanlah seorang rohaniawan tidak bisa berkutat pada hal yang jasmani dan rohani. Sehingga menurut saya pemikiran dualisme tentang jasmani dan dualisme pemikiran jasmani tentang dan rohani kerap kali menjebak kita demikian. Misalnya kita mengajukan bahwa yang rohani hanya ada pada gereja dan yang jasmani ada pada negara, keuangan, dan material tersebut. Akan tetapi saya berpikir demikian bahwa tidak semuanya, bahkan di gereja kita dapat menemukan yang rohani tersebut. Misalnya saya berpikir bahwa lebih baik saya kerap kali di kamar daripada ke gereja. Karena kerap kali bahwa kebutuhan rohani saya tidak dapat disuguhkan di dalam gereja. Dan tidak dapat menjawab karena pembahasan khotbah yang tidak pas menurut saya demikian. Akan tetapi menurut saya konsep pelayanan yang holistik sudah memecahkan pemikiran tersebut. Jadi bukan soal rohani atau jasmani, sehingga konsep keikutsertaan kita dalam dunia di luar gereja itu membuka peluang bagi kita. Kalau saya kaitkan juga pemikiran holistik tersebut dengan konsep Missio Dei dan oikumenis, di mana sebenarnya pelayanan kita soal pelayanan atas kehendak dan tujuan yang diberikan oleh Allah pada semua bidang. Jadi bukan hanya pada gereja. Jadi istilahnya pelayanan kita bukan dibatasi oleh suatu mindset, pola pikir di gereja dan tersebut. Akan tetapi pelayanan itu ditujukan untuk motif dan tujuan padanya. Bahkan jika kita lihat dari konsep penata layanan, saya baca kemarin kebetulan membuat laporan dari buku The Worship of All Believers, di mana penata layanan dalam konsep PB digambarkan dengan kata oikonomos, yaitu oikos rumah tangga dan nomos menata, sehingga dapat dikatakan dengan merencanakan dan mengurus rumah tangga. Bahkan menarik dalam konsep Batak oleh Jonal Sinaga, penata layanan diibaratkan dengan menata taman untuk membuat lebih indah. Demikian. Jadi konsep pemimpin bagi saya bukan dibatasi pada suatu tempat tertentu yang rohani dan jasmani, akan tetapi mengambil konsep yang holistik tersebut, baik di dunia, di luar gereja, dan lainnya, untuk membuat sesuatu lebih indah sesuai dengan kehendaknya. Mungkin demikian pendapat saya, Pak. Terima kasih. Lanjut. Baik, untuk penanya kedua, Nomensen Sirait. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak dosen dan ketua kelas. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai salah satu dari 12 prinsip yang Bapak jelaskan tadi secara singkat, yaitu prinsip yang ke-8, Pak, tentang para pemimpin zaman modern ini harus memiliki resiko tantangan-tantangan yang canggih pula. Berarti secara tidak langsung para pemimpin gerejawi pada zaman modern ini akan menghadapi bagaimana tantangan-tantangan revolusi industri 4.0. Pertanyaan saya, Pak, bahwa mungkin masa pandemi COVID-19 ini merupakan awal, bukan sebuah akhir terbentuknya gereja virtual, dan berkemungkinan besar setelah COVID-19 ini menjadi endemi, menjadi penyakit yang biasa bagi kita, bukan menjadi pandemi, mungkin gereja virtual ini akan menjadi lebih banyak diminati oleh jemaat gereja. Dengan penjelasan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen yang diharapkan pada era digital ini, apakah teknologi dianggap sebagai ancaman bagi gereja atau justru menjadi keunggulan bagi sebuah gereja, Pak, terkait dengan gereja virtual tersebut? Apa yang akan diperbuat gereja ke depannya, terlebih para pemimpin kekristenan yang akan datang seperti kami ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Nomensen. Untuk penanya ketiga kepada Yeremia Nababan, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Saya pertama akan memberikan pernyataan, kemudian selanjutnya memberikan pertanyaan. Pertama terkait bagaimana pendeta yang turun dalam dunia politik. Kemungkinan tadi Bapak lupa memasukkan salah satu nama, Opus Emeritus, Pendeta Dr. Honoris Causa William T.P. Smarmata. Beliau salah satu juga yang terjun dalam dunia politik. Itu yang mungkin yang mencolok, dan juga kepada Pendeta Saud Sirait yang turut dalam komisi
pemilu periode 2008 sampai 2010 kalau tidak salah saya. Beberapa kesempatan saya pernah berdiskusi secara langsung dengan beliau terkait bagaimana pendeta yang terjun di dalam politik. Hal itu ditanggapi positif dan sah-sah saja. Karena bagi beliau, seorang pendeta bukan hanya dituntut bagaimana berkhotbah di depan mimbar, tapi harus terjun ke dalam lapangan. Lalu saya menanyakan bagaimana kalau seorang pendeta ikut melakukan aksi demonstrasi. Malah beliau setuju akan hal itu, tapi bukan malah memicu terjadinya perpecahan atau membawa kepada tindakan anarkisme. Itu juga yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana konteks masa kini, bagaimana pemimpin harus bisa mengajak jemaat untuk hidup dalam kontekstualisasi. Kita tahu dalam akhir-akhir ini hal yang tidak bisa dilupakan ialah dari PT TPL atau Bapol Lestari yang menarik perhatian. Sebagian besar pasti dalam lingkungan itu adalah jemaat Batak, tidak memandang gereja, khususnya HKBP. Saya tidak ada melihat bagaimana tindakan gereja dalam hal itu. Tidak ada gerakan yang jelas ataupun diadakannya dialog-dialog terkait bagaimana untuk melakukan gebrakan agar ada suatu kejelasan. Lebih lanjut, sebelum masuknya TPL itu kan digantikan diproduksi oleh PT Indorayon. Itu yang saya menjadi pertanyaan. Dan juga saya pernah melakukan diskusi dengan pendeta lainnya. Tidak ada gebrakan gereja untuk melakukan hal itu. Hanya sekedar narasi-narasi saja, tidak ada tindakan. Lantas ketika terjadinya longsor di daerah Parapat dan sekitarnya, malah jemaat diajak supaya jangan ada proses penebangan pohon, supaya harus berbenah, supaya harus menjaga kawasan hutan. Padahal itu kan tidak semua dilakukan oleh jemaat itu, tidak dilakukan oleh semua masyarakat. Pasti tentunya ada dari tindakan-tindakan TPL ataupun Indorayon yang sebelumnya. Ini menjadi kontradiksi. Apakah ini seperti hanya sekedar wacana saja, tidak ada tindakan turun langsung ke lapangan, atau apakah ini menjadi tanda kutip asal Papa senang? Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Lantas bagaimana menurut Bapak menghadirkan pemimpin yang benar-benar kontekstual, yang hanya tidak sebagai mengerti bagaimana cara mengkontekstual itu, tapi juga memang ada tindakan nyata. Memang dia memang melakukan aksi itu. Tidak takut dia dikatakan sebagai seorang yang berpolitik, melainkan juga dia memang melakukan aksi untuk kebersamaan itu. Itu menjadi pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Saudara Yeremia. Lalu untuk penanya keempat, kami silakan kepada Saudari Rosnoli Sianipar. Terima kasih kepada Ketua. Begini Pak, tentang kepemimpinan yang bertukar-tukar seperti itu Pak. Kita tahu bahwa beberapa ini tantangan tersebut datangnya dari denominasi gereja masing-masing yang punya kebijakan kalau misalnya pemimpin itu hanya batas sekian tahun pindah seperti itu Pak. Nah, dari pengamatan saya sendiri Pak terhadap lapangan, yang jadi tantangannya itu dari jemaat sendiri seperti itu Pak. Kayak karena bertukar seperti itu Pak. Di pemimpin sebelumnya mereka merasa puas. Sementara datang pemimpin baru jadi ada unsur membandingkan seperti itu Pak. Jatuhnya Pak jadi kayak contohnya nih Pak, kayak pelayan yang mampu membuat jemaat itu relasinya bagus. Ujung-ujungnya disukain jemaat. Nah, pada saat pemimpin itu pergi, pelayan yang baru datang, jemaat kayak kurang merasa puas begitu Pak. Ujung-ujungnya tikia mangon dison songonodo gitu-gitu Pak. Nah, ujung-ujung kan Pak jadi kayak kepemimpinan itu memang terkontekstual. Tapi ujung-ujungnya jadi kayak mengejar kemauan jemaat seperti itu Pak. Sama seperti kayak ada buku bacaan kemarin tentang mata kuliah pembangunan jemaat.
yang bilang kayak pemimpin itu sama kayak seorang ayah gitu. Kalau misalnya dia bertukar-tukar, otomatis mental anaknya akan terpengaruh. Nah, bagaimana Pak kebijakan tentang itu Pak, tentang pemimpinan yang bertukar-tukar itu terhadap mental jemaat seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Terima Iya. kasih kepada Saudari Rosmauli. Untuk penanya kelima, kami serahkan kepada Saudara Gafaraldo. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen, kepada ketua kelas. Saya ingin bertanya pertama mengenai penjelasan Bapak mengenai pendeta yang kuat tetapi juga sekaligus rapuh. Bagi saya itu suatu hal yang menarik untuk saya Pak, dan dari secara pribadi, tetapi bukan menarik karena itu merupakan konsep baru, tapi itu menurut saya menarik karena Yesus sendiri yang merupakan contoh dari pendeta itu sendiri juga menunjukkan sifat yang kuat dan juga sekaligus rapuh. Yesus ilahi, kuat, tapi juga manusia di mana ia rapuh, bahkan menunjukkan kemanusiaannya, menangis, takut, lapar, dan segala macam. Tapi Pak, yang sering sekali kita tengok di sosial kita sekarang ini bahwa seseorang itu mendambakan pemimpin yang robot, mendambakan suatu pemimpin yang kuat, tidak memiliki sisi manusianya lagi, tidak bisa menangis di depan umum, tidak lagi bisa mengucapkan sebuah kekhawatirannya pada suatu hal karena dia akan dianggap sebagai kau bukan pemimpin kalau begitu. Kalau pemimpinnya saya saja lemah, bagaimana jemaatnya nanti? Padahal menurut saya menunjukkan suatu kelemahan, menunjukkan sebuah kekurangan kita itu bukan sebagai pelemahan, tapi menunjukkan bahwa kita juga ikut manusia. Bahkan menurut saya itu merupakan suatu yang relevan karena bukankah itu menjadi suatu contoh bahwa dalam kelemahan kita tetap kita menunjukkan bahwa ada pengharapan gitu Pak. Tetapi yang sebaliknya sosial nggak pengen nengok kita sebagai manusia yang relevan, tapi sebagai suatu manusia yang robot, nggak punya perasaan, udah lanjutkan aja kegiatan itu, lanjutkan ini. Jadi bagaimana kita dapat mengkontekstualisasikan ya Pak, menurut tema seperti pendeta yang rapuh tapi juga kuat dalam Kristus. Sebagaimana Kristus juga di dalam keilahiannya ia kuat tetapi menunjukkan kemanusiaannya juga. Karena ini menjadi pergumulan saya juga karena beberapa kali karena saya juga mengikuti ibadah di gereja Katolik, beberapa kali doa syafaat mereka itu yang menggugah hati saya itu saat mereka mendoakan pelayan mereka, pastor mereka. Jadi itu menjadi suatu pertanyaan bagi saya, kenapa saya tidak mendengar itu di gereja saya gitu. Kenapa seakan-akan pendeta itu sudah dianggap setara dengan level manusia setengah dewa gitu Pak. Padahal dia adalah manusia juga. Gitu Pak. Sekian dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Saudara Gafaraldo. Untuk penanya terakhir pada termin kedua ini kami serahkan kepada Arif Dwiki. Kepada Arif dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai argumen Bapak tadi yang mengatakan sah-sah saja seorang pendeta terjun ke dunia politik. Namun yang saya perhatikan di dalam materi pertemuan 10 yang Bapak paparkan kepada kami bahwa dikatakan seorang pendeta harus mampu menghadapi sekaligus mengantisipasi. Ada 3 poin di situ Pak. Di situ ada yang dikatakan hal-hal duniawi seperti uang, segala macam. Nah, yang saya ketahui selama ini bahwa orang-orang yang di Pekanbaru ini secara khusus terjun ke dunia politik itu ada beberapa hal yang dicari. Yang pertama, nama. Yang kedua, perbaikan dalam segi ekonomi. Karena kita tahu yang namanya politik tentu banyak sekali celah-celah untuk mendapat cuan-cuan yang lebih begitu Pak. Nah,
bagaimana menurut Bapak? Kalau saya pribadi tidak setuju dengan hal tersebut, Pak. Entah mungkin kita memandangnya dari konsep dari segi yang mana, bila kita pandang baik akan menjadi baik. Namun yang saya ketahui selama ini seperti itulah, Pak. Bahwa tidak ada sepenuhnya yang bersih di dalam ranah politik. Bagi saya, argumen yang Bapak bilang tadi sah-sah saja itu kurang tepat. Apakah menurut Bapak pemikiran saya selama ini kurang tepat begitu, Pak? Oke. Baik, Pak. Sekian dulu, Pak, untuk termin ini, Pak. Kita mulai dari bawah aja. Kita mulai dari Arif. Bapak setuju dengan kondisi itu? Yang kita nyatakan dalam realitas kita, mentalitas kita ini kan mentalitas uang. Tapi jangan lupa, Arif. Dan kita tidak boleh lupa, kembali kepada definisi politik itu, dari awalnya, kalau kita lihat dari filsafat politik yang digali, contohnya Plato, Aristoteles, politik itu politeia, penataan kota. Hakikat dari politik itu adalah mendatangkan penataan kesejahteraan. Lalu kenapa terjadi? Terseret kepada mentalitas yang memang tampak nyata di depan kita sekarang. Gini. Nggak usah dulu kita menuding yang lain. Bahkan Bapak juga di situ, pada posisi itu, pada kondisi itu. Uang masih dewa bagi kita. Itu berbeda dengan alur berpikir Eropa. Mereka sudah di atas cara berpikir, bukan uang lagi. Kehidupan itu sudah menghantar mereka pada posisi hakikat yang sejati. Jadi bukan pada persoalan ranah pragmatis. Jadi bukan persoalan urusan perut. Mereka sudah mampu kepada posisi hakikat. Posisi hakikat. Bayangkan dulu, Arif, sampai berapa dekade kita nanti mampu masuk kepada posisi hakikat kesejatian. Politik tadi salah satu contoh. Tapi Bapak rasa tidak perlu menunggu dekade lama. Ini kan proses pembudayaan. Bagaimana kita mengajak budaya kita untuk tidak lagi terjebak dalam mentalitas uang. Dan kita pun tidak perlu menuding lama-lama, tidak terlalu juga menuding jauh-jauh. Bagaimana kehidupan lingkaran para pendeta juga tidak terjebak dengan mentalitas uang. Apakah kita harus turut dengan dekade yang harus lama kita jalani ke depan? Tidak. Bapak rasa tidak. Purifikasinya dimulai dari kembali kepada hakikat jati diri. Bagaimana proses pemanggilan itu? Sebentar saja kok. Bagaimana kita mampu juga menghantam sisi kementalitasan uang itu tadi. Kembalikan dia politik pada hakikat sejati. Menata polis, menata kota, menata orang. Dan gereja pun tidak terdampak dengan hal-hal yang seperti ini. Lagi-lagi budaya kita yang masih pada kondisi yang demikian. Kapan bangsa ini? Kapan bangsa ini sungguh-sungguh? Kapan bangsa ini juga lepas dari mentalitas yang demikian? Masih budaya korupsinya yang begitu tampak mengental gitu. Maka produk-produk yang kita hasilkan pun
bukan produk yang berkualitas. Banyak sisi buruknya. Elemen-elemen yang terputus bahkan ketika kita mengajukan, bahkan mengedepankan mentalitas uang itu yang tampak dalam semangat politik yang terjadi di negeri ini. Itu dulu yang bisa Bapak jawab. Bagaimana kita mampu memutarbalikkan itu sekarang? Kembalikan dia pada hakikat. Maka sebagai pendeta kita juga harus bersungguh. Kalau kita berbicara tadi pada prinsip yang pertama, kita tidak terjebak dengan mentalitas yang demikian. Itu butuh kekuatan. Yang berikut Gaparaldo, pendeta yang rapuh ini, weakness, kelemahan ya. Nggak harus berlindung dengan kelemahan. Kita tahu semua kelemahan yang kita miliki, tapi kita juga harus jujur dengan kelemahan itu. Tidak harus menampilkan sepertinya kita ini robot di depan orang terus dan coba-coba untuk terus kuat begitu. Di rapat pendeta kemarin, Bapak juga dapat pembelajaran yang sungguh dengan apa yang dinyatakan Pak Martomo. Ini cerita-cerita aja ya. Bapak rasa ini juga penting karena Bapak beroleh pembelajaran. Dia bilang apa? Miliki ruang doamu. Miliki ruang doa. Mungkin kalau dikatakan miliki ruang doamu, bisa saja kita bayangkan itu lokal tempat di mana kita berdoa. Molo di bahasa Batak di dok, adong bilut ni pertanyaanmu. Ibu toh kamu do bilut. Inganan. Dang nama dok mamitor spesial ID sudenganan do bita bui martani. Tapi memang kalau kita mau pulang kepada satu tempat, ada tempat doa kita khusus. Disitulah kita mampu mencurahkan sisi lemah kita. Siapa bilang pendeta nggak boleh? Siapa bilang pendeta dilarang menitikkan air mata? Hari Minggu itu di Santar Kota, nah poso bulungnya rame loh. Mereka bernyanyi. Bapak syukur dan terharu juga menitikkan air mata. Alasannya sederhana. Generasi kami melalui gereja ini penting dididik di tengah gelombang tantangan, ancaman yang memang dihantar untuk mereka hadapi secara langsung. Maka gereja juga harus mampu menjembatani itu. Nggak tahu si Sebastian Marminggu yang hari Minggu itu di situ. Bagus kor mereka. Nggak tahu entah ada berapa banyak anak-anak STT yang ada di sini. Songorna tua-tua, apa? Mungkin yang lain juga sebagai orang tua. Betapa bangganya orang tua melihat anaknya ikut berkor di gereja. Itu rahar. Mungkin kita itu emang kurbe. Solmisasi do re mi fa sol la si do. Tapi ada sisi psikologi yang kuat. Jangan lupa betapa bangganya kami kalau langsung dulu Bapak tujukan secara pribadi sebagai orang tua. Anak-anak yang tampil di gereja demikian. Mereka tidak terkontaminasi, mampu juga menjaga diri. Yang mau Bapak katakan di situ, kembali kepada pertanyaanmu tadi Gaparaldo. Pada posisi kelemahan, weakness kita nggak robot, benar. Kondisi jasmani kita pada jam tertentu menghantar kita untuk makan karena kita lapar. Kondisi perasaan kita juga yang harus kita tanggapi. Tapi ada ruang untuk berdoa. Ciptakan ruang atau tempatmu untuk berdoa. Sekeras apapun kita kadang berlari ya, kita letih kok. Maka di sana ada tempat bergumul. Indah juga itu doa Yakub.
Aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dak kuba dua oh. Saliling so di pasu-pasu hoa. Itu juga menjadi tempat pergumulan kita. Maka kita juga butuh lingkaran teman-teman yang mengerti kelemahan kita. Tidak harus menjual-jual kelemahan kita. Tidak harus berlindung di balik kelemahan itu. Tetapi ada teman, ada lingkaran, ada solidaritas yang mengerti kelemahan. Sotung di part 33 hoko hagaleomu di julumi luas. Ipo deh. Langsung deh dihite. Lok maho bergumul di tangis pukuhan. Ditongani lingkaran yang mengerti perasaan. Alai sotung di gadis-gadis so hagaleomu di julumi luas. Perjokalan di ido ini. Apa boleh buat? Itu rumus kepemimpinan. Tapi kita butuh tempat untuk bergumul dengan Tuhan. Kenapa Katolik lebih sungguh? Antroposentris, pendekatan teologi antroposentris mereka kan kuat. Lihat buku-buku yang mereka cetak juga pada posisi pengembangan filsafat kemanusiaan mereka. Itu menyatu dalam dunia berteologi mereka. Maka pendekatan antroposentris kita pun sudah layak. Bukan lagi-lagi kita mau mengharapkan belas kasih, tidak. Tetapi pengakuan kelemahan kita sebagai manusia. Pendekatan antroposentris mereka itu yang mungkin juga patut kita katakan unik. Dan yang penting juga kita aplikatifkan. Untuk tidak kita terus merasa hebat. Seperti pendekatan kawan-kawan karismatik contohnya. Yang notabene-nya hanya mengandalkan Roh Kudus selesai persoalan. Enggak di situ. Jangan kita mau membohongi diri. Enggak penting juga membohongi diri. Sepertinya Roh Kudus ada alat, ada semacam obat pil kuat gitu. Enggak di situ posisi kita. Pendekatan antroposentris kita pun penting juga kita akui. Nanti penting pada posisi ranah berteologi, pada ranah kebaktian. Namun ketika kau tadi memperbandingkan di kawan-kawan Katolik, itu bisa kita rasakan. Sama halnya yang seperti Bapak katakan tadi, pendekatan antroposentris mereka itu unik. Kajian teologis antroposentris mereka pun juga pada posisi kemanusiaan. Itu sudah mereka bahas lebih baik. Rotasi. Itu Rosmauli. Rotasi. Mengubah pemahaman. Bagaimana membentuk alur administratifnya? Itu yang menjadi pertanyaan yang lebih dalam. Karena rotasi wajar-wajar saja terjadi. Dan sekaligus menjadi koreksi bagi kita bersama. Namanya manusia suka memperbandingkan. Loh nanti kau Rosmauli digantikan si Pita lah contohnya. Enggak si Rosmauli doknya nggak disi burjuna amatun enak. Sebulan 2 si Pita. Allah holak kodi pataringot. Ektor marbirong mabuhin si Pita. Sebagai dia dupe umum ulang. Ektor songoni perbandingan. Gini posisi jujurnya ya. Manusia selama ada dia akan memperbandingkan. Itu sah-sah saja. Tapi juga kau nggak penting kalau Bapak langsung tujukan dulu pada aktornya. Kau juga nggak terlalu penting-penting kali kita terbakar sampai marbirong bohi rupanya ketika diperbandingkan. Gini aja teknik bahasa lah. Teknik kita masuk kepada teknik bahasa. Anda berjuang metong si Rosmauli amat. Ayo deh. Di Jolonina Sida, Gaparaldo tadi bertanya tentang sisi lemah kita ya. Di Jolonina Sida, di Joloni ruas suatu keahi sama buruk-buruk kodongan. Jangan pernah kau memburukkan teman pelayananmu, teman sepelayananmu di depan jemaat.
Ikutkan saja tekniknya, ikutkan saja alur pembicaraannya. Toh juga nanti fakta yang membuktikan. Fakta yang membuktikan. Ketika ada posisi perbandingan yang demikian, bagaimana? Ngikut aja dulu di alur. Karena diteringati jemaat si Ros Maulini, mami tor mangakat pemulak pika nggak pada posisi demikian. Makin sengaja nanti mereka menyuntik, membuat kau semakin panas dengan ini. Ikutkan aja dulu alur. Tanpa harus menjadikan itu sesuatu yang melemahkan semangatmu. Yang paling unik kita ke kita itu cemburunya. Kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak rasakan di lapangan itu, karena ya lagi-lagi di atas ketidaksempurnaan kita melayani, itu pula yang dipakai untuk memperbanding-bandingkan. Rotasi itu akan berjalan, Rosmauli. Pemahaman jemaat tentang apa yang kita layani sah-sah saja. Namun apakah parameternya ketika si A pindah kemudian kita diperbandingkan dengan si A? Sungguh saja memahami pelayanan dan mengerjakan tugas pelayanan. Kemauan jangan diletakkan pada kemauan jemaat. Itu dulu yang harus kita pahami pagarnya. Bukan kemauan jemaat yang menjadi tolak ukurnya. Tetapi pada hakikat tugas yang kita layani, ya wajar-wajar saja kita bersosialisasi, wajar-wajar saja kita mengerjakan tugas. Karena itu adalah hakikat pekerjaan kita. Seturut dengan waktu juga nih, membuktikan apa dan bagaimana kita di tengah dunia pelayanan. Kenapa HKBP melakukan rotasi itu dulu contohnya? Di sana ada posisi yang terus menyegarkan pelayanan. Mulut di bahasa Batak, dan duduk pati namanya. Dan duduk pati. Ruasi PGB sugudo rohani mulu holat bisa ada tempat di teman. Sapa alam mulu bisa ada tempat di teman ula mami turma milik gabi kepala di sama itu. Doa magi kerja. Itu asa terus dibayang HKBP rotasi. Ada posisi penyegaran. Bagaimana dengan kondisional jemaat ketika melihat dan memperbandingkan kita? Ikutkan saja hakikat pekerjaan. Waktu yang akan membuktikan bagaimana pelayanan kita. Yeremia, nggak ada jawaban Bapak dengan apa yang kau kritik ini. Semua masih bentuk narasi juga. Praktis di rapat pendeta yang kemarin ini nggak disinggung. Padahal di beberapa titik jalan ke Parapat itu sudah longsor benar. Kau pertanyaannya Bapak kembalikan lagi. Di balik TPL itu kau tahu siapa orang? Siapa orangnya di balik itu? Kenapa suara gereja nggak mampu menyuarakan itu? Nah ini lagi, kontribusinya besar buat HKBP. Kita pada posisi dilematis yang demikian. Masyarakat yang kita ingatkan. Di mana suara gereja? Lalu bagaimana menghadirkan tindakan kontekstual, menjaga alam? Udah banyak narasi. Sudah cukup banyak narasi. Kemampuan gereja bergandengan tangan untuk menunjukkan dan sekaligus mengejawantakan tindakan yang konkret.
Tapi seringkali pemimpin pemerintah negara itu juga membuat titik-titik nyaman dengan cara pendekatan yang memang bisa mendongkrak kenyamanan pemimpin pengusaha. Ada trik-trik monopoli kekuasaan, trik-trik mentalitas uang yang memang berjalan. Jadi tidak semudah yang kau bayangkan dan tidak semudah yang kita bayangkan, Nirimi. Kita sendiri yang masuk dalam keterjebakan pemahaman ambivalen gitu. Ambivalen. Bisa dipahami ya, bisa kau pahami ya, Yeremia. Jadi kalau kita mau pure bermain, kalau kita mau pure bersuara, kalau kita mau pure bertindak dengan kekuatan HKBP pada kondisional sekitar Porsia Toba dulu kita katakan, sudah wajar-wajar kali suara HKBP diperhitungkan. Maka trik-trik yang harus dihasilkan HKBP bagaimana? Itu menjadi tantangan. Bapak nggak punya jawaban dan praktis kepemimpinan kita pun sesudah rapat pendeta yang harusnya kita sungguh membahas ini tidak bersuara itu. Lalu dalam benak Bapak muncul dalam pemikiran, siapa di balik ini semua? Mengapa sepertinya ini tidak mampu dalam tanda petik impotensi terjadi? Karena ada kepentingan penguasa yang dekat kepentingan gereja juga. Sah-sah saja di ruang kelas ini kita belajar. Politik negara itu seringkali dijadikan kuda hitam mendekati gereja. Untuk menyamankan kondisional penguasa dengan usaha. Gereja virtual, digital eklesiologi, bagaimana kondisi teknologi. Nanti di kelas seminar kakak kelas kalian akan ada itu pembicaraan tentang digital eklesiologi. Begini, menjadi pertanyaan kita adalah sudahkah saatnya gitu? Sudahkah saatnya digital eklesiologi ini kita berlakukan dalam tanda petik di tengah kehidupan bergereja? Teknologi itu adalah bagian konkret dari upaya penjelajahan berpikir manusia. Jadi tidak bisa ditampik, dia akan ada. Namun hal-hal apa saja yang penting dipahami, hal-hal apa saja yang perlu dijaga dengan keberadaan digital ini sekarang, ini yang menjadi pertanyaan penting buat kita. Dasar dan pertimbangan menampilkan gereja virtual itu dihantar kepada kemampuan bergereja yang bersifat teosentris dan humanis. Kalau kita terjebak hanya posisi yang sedemikian ini di tangan kita, sifat gereja digital eklesiologi ini menjadi gereja yang fluid namanya, cair. Padahal gereja dalam kondisi persekutuan itu emosionalnya kental, emosionalnya mengikat. Penting dipahami dampak-dampak tentang itu. Namun kalau kita menolak tentang keberadaan digital eklesiologi ini, bukan pada posisinya lagi kita menolak. Tapi bagaimana kita mencermati sehakikat dengan persekutuan, bagaimana nanti jemaat yang bisa kita hadirkan masuk dalam ruang lingkup yang langsung. Karena kalau kita berbicara digital eklesiologi ini ya namanya juga kondisi di dunia maya. Bisakah emosi kita menyatu dalam konteks kehidupan kebergerejaan? Yang mau Bapak katakan di sini, seturut dengan apa yang kau pertanyakan tadi, Nomensen, benar sudah saatnya, dan gereja juga pada kondisi mencermati
revolusi industri 4.0 ini sudah selayaknya ada kajian-kajian akademis teologis yang kuat, bagaimana kita mengantisipasinya, bagaimana juga kita memakai kekuatan yang ada tentang gereja yang masuk dalam ranah digital ini sekarang. Nggak bisa, dinamika perkembangan nggak bisa kita tolak. Namun di sana ada kemampuan selektif yang terus dan terus kita dihantar untuk belajar, mencermati kondisi kita itu sendiri. Terakhir buat Mikael, di HKBP tahun depan, topik teologis yang diangkat adalah kesehatian. Tahun kesehatian. Nanti baiknya sama kau, Kael, coba dulu gali simbol hati yang dibuat Luther ya. Itu kan ada gambar hati yang dibuat Luther. Karena HKBP nanti akan menghantar kepada tahun teologinya, tahun pelayanannya adalah tahun kesehatian. Tahun pemberdayaan yang dijalankan HKBP tahun 2021 ini realistisnya yang mana? Itu menjadi pertanyaan besar lagi. Yang kau katakan tadi, pelayanan holistik kita menyentuh pada dunia politik sudah sah-sah saja. Tidak ada yang perlu kita pertentangkan di situ. Seturut dengan pelayanan, penataan tahun HKBP dengan semangat teologisnya tahun pemberdayaan. Udah wajar-wajar sekali kita masuk dalam ruang lingkup yang lebih besar di dunia penata layanan itu sendiri di tengah-tengah bergereja. Tapi juga patut dicermati. Sering sekali kerangka wacana kita tidak seturut dengan tindakan konkret kita. Itu menjadi pergumulan karena tadi kau sudah ada menyerahkan, memberikan kontribusi berpikir di dalam. Tidak ada yang perlu Bapak tentang di situ. Itu adalah upaya memperkaya berpikir kita. Demikian dulu yang bisa Bapak hantar jawaban, tetap pada kondisi yang bisa Bapak yakinkan pertanyaan-pertanyaan ini akan terus dan terus berulang. Dan terus akan kita jawab juga nantinya di realitas kita masing-masing. Demikian adik-adik, Bapak serahkan buat ketua kelas kita. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bertanya dan berpendapat. Saya ingin bertanya Pak terkait tugas mandiri kita, apa kami mengerjakannya untuk 2 pertemuan Pak? Bapak pun sudah baca, ini mungkin pertanyaanmu seturut dengan kemudahan juga. Terserahlah. Bapak serahkan saja, kalau kalian nanti mau pilih tugas yang ke-9 sah-sah saja. Kalaupun nanti kalian mau pilih tugas yang ke-10 sah-sah saja. Baik, tapi Pak, bukan praktis nggak mengerjakan tugas. Gitu. Ya? Baik Pak. Oke. Untuk menutup pertemuan kita, kami serahkan kepada Sebastian Butar-Butar untuk memimpin doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu. Kami telah selesai melaksanakan proses perkuliahan kami ya Bapak. Kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami, dapat kami aplikasikan di kehidupan kami nanti ya Bapak sebagai pelayan di gereja-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan dimanapun kami berada, agar Engkau selalu memberkati kami. Begitu juga kepada Bapak dosen kami ya Bapak. Kami akan mengakhiri pertemuan Zoom kami, kiranya Engkau selalu memberkati. Dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Selamat siang adik-adik. Siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.